anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Eko Titis Prasongko dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persebaran Islam di Indonesia. Akan tetapi sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, mari kita masuk ke mata pelajaran. Nah, kita akan mulai tentang persebaran Islam di Indonesia. Nah, ini ada gambar tentang peta persebaran Islam di Indonesia. Nah, jadi dahulu Islam berkembang di Indonesia, persebarannya dimulai dari arah barat. Nah, persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam ini adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Cara penyebaran Islam di Indonesia. Nah, cara penyebaran Islam di Indonesia ini ada beberapa cara. Oke, yang pertama ini dengan cara perdagangan. Yang kedua dengan pernikahan. Yang ketiga dengan pendidikan. Dan yang keempat dengan cara kesenian. Bagaimana persebaran agama Islam di Indonesia yang dilakukan dengan cara perdagangan? Nah, ini di daerah-daerah pantai di sini terjadi perdagangan. Ini adalah kunjungan dari bangsa dari luar Indonesia yang berdagang dengan penduduk Indonesia. Nah, kondisi geografis sebagai jalur perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang juga sambil menyebarkan agama Islam. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Nah, hal ini disebabkan karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Pada saat bermukim sementara inilah kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Berikutnya dengan pernikahan. Nah, ini adalah salah satu contoh pernikahan pada zaman dahulu. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Oke, berikutnya adalah dengan pendidikan. Nah, penyebaran agama Islam dengan cara pendidikan ini bisa kita lihat dalam gambar di sini. Ini adalah salah satu proses pendidikan dalam pesantren. Nah, para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, daya, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Nah, contoh pesantren pada masa dulu ini adalah pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel di dekat Gresik
dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Berikutnya, persebaran Islam dilaksanakan dengan cara melalui kesenian. Salah satu kesenian yang sangat digemari di Jawa dulu ini adalah wayang. Nah, ini adalah salah satu kebudayaan wayang yang sangat terkenal di Pulau Jawa terutama, ya. Nah, penyebaran Islam ini dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai oleh rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk ke agama Islam yang dulunya agamanya adalah Hindu-Buddha. Sehingga di sini penyebaran Islam dilakukan tanpa paksaan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.